Pak Sandi itu sudah disiapi soto apa bakso pada waktu itu, soyapi segala sesuatu. Terus ketika video call sama Pak Budi itu, Pak Budi sangat ramah, ya Gus, ya Gus, ya Gus. Nah, akhirnya dekat, akhirnya akrab, ngobrol. Saya juga nggak nyangka kalau mau dikasih bis itu, nggak nyangka. Terus setelah itu tak tanya, ini gimana, apa saya bayar separuh apa piye, jane duitnya juga enek. Cara Pak Budi muni, ya wis Gus, sak kuatmu ora selesai tenan. Pondoke kadol. Wong gedine pondok kula karo garasi ini Bagong ya ora enek separone. Lagi sujud Pak Budi wis paling ngerti iki termasuk Gus sing kere iki. Yo dekengan pusat tapi Gus sing fakir iki. Lah akhirnya sudah Gus, enggak masalah Gus. Akhirnya saya disuruh naik sama Pak Sandi di sini. Udah, ini pesennya kakak saya, keluarga saya, sudah dipakai aja Gus. Lah ternyata kok malah dikirim lagi. Pak Budi datang ke rumah saya, itu dikirim lagi, datang ke rumah saya, wah kurang Gus. Sampai semen saya itu santri berangkat sekolah tak supir sendiri. Akhirnya ya saya itu kan manusia dua alam, saya itu alam nyata dan alam maya. Saya itu hidup itu tiba-tiba ada di TikTok, tiba-tiba ada di mana. Kadang saya nggak video, saya ini nanti loh, mesti ini nanti. Walaupun nggak ada yang video, mungkin nanti muncul di TikToknya Mas Imin, TikToknya siapa, mesti muncul ini. Nah ini HP-nya sudah berdiri semua ini. Kita iyo video ini rung dipijet gitu ya. Nah, akhirnya pada waktu itu Pak Budi tahu, loh Gus, saya tahu di TikTok itu kok nggak muat, santrinya banyak yang berdiri. Padahal kalau di dunia pesantren santri berdiri itu biasa. Pak Budi saking baiknya hatinya Pak Budi, tak kirim lagi saja Gus, ini ada yang lebih bagus. Baik, saya gak enak, jangan Pak Budi, satu ini aja, atau kalau dikirim lagi saya bayar aja Pak Budi. Oh jangan, ini bisa ya itu 5.000 Gus, gampang. Wah neng hatiku padang. Iki nek sampai dikirim luwih HP bayar tambah selesai awake dhewe. Aku ngaji sono Pak sepeda motor, mobilku tak dol. Wis mobil iki nek ngekeki wong pisan baru bis bayar mumet ae dhewe. Lah ternyata 2 bis dikasih. Lah cerita ini bukan hanya sekedar cerita saya tahadus bin nikmah atau menceritakan nikmat yang saya terima dari Allah Subhanahu wa taala lantaran Pak Budi, tidak. Tapi saya kira ini adalah suatu keberkahan dari Allah yang mana ditunjukkan oleh Allah di dalam diri saya. Mungkin saya paham dalilnya, saya paham Arabnya, kalau bahasa Pak Budi Arabnya. Mungkin saya paham Arabnya, paham hadisnya, paham ayatnya. As-sahihu qaribun minan nas, as-sahihu qaribun minallah. Orang itu kalau dermawan dekat dengan manusia yang lain. Orang itu kalau dermawan dekat dengan Tuhannya. Orang itu kalau dermawan dekat dengan Tuhannya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan as-sahihu qaribun minal jannah. Orang itu kalau dermawan dekat dengan surganya Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Nah, mungkin saya cuma hafal dalilnya, hafal hadisnya, tapi ternyata malah saya itu didatangkan Pak Budi, Tuhan mendatangkan Pak Budi di keluarga saya, di pesantren saya. Ini menunjukkan, ini loh, dan ini loh dermawan yang benar-benar dermawan ini seperti ini loh. Bahkan mereka mengasihkan sesuatu yang terbaik yang mereka miliki, dan itu malah yang ditunjukkan oleh Tuhan malah yang non muslim, sing non muslim. Jadi malah kayak saya ini malah tercengang, Masya Allah, ini ada orang non muslim sukses mau datang ke rumah saya. Padahal waktu itu rumah saya itu amburadul. Sampai Mas Justin itu waktu datang ke sana pulang dari Singapura diajak ke rumah saya. Waktu itu
rumah saya habis keterocoan, jadi karpetnya itu mamel, karpet kayak gini mamel, akhirnya laler banyak, jadi Mas Justin ini bakal ngilai laler ini. Oh ini, lu nggak apa-apa Mas Justin? Nggak apa-apa Gus, biasa. Padahal uripe ning Singapura, biasanya uripe ning Singapura ning mahku ngilai laler. Tapi ya wis nggak apa-apa Gus, biasa kok, biasa. Pak Budi ya gitu. Jadi bagi saya hafal dalilnya hanya bekerja menjalankan tugas panjenengan kemudian mengharapkan gajian panjenengan, jangan sampai seperti itu. Tapi gimana kamu itu juga bisa bekerja di sini dan mengambil sisi baik, gimana kok Bagong ini bisa sukses dan sebesar ini. Kiat-kiat kerjanya itu apa, keistiqomahan religiusnya itu apa, potensi atau kebiasaan kedisiplinannya itu apa, itu harus kita pelajari. Oh mungkin dari ketegasannya Pak Budi, oh mungkin dari didikannya almarhum sehingga Pak Budi dan adik-adiknya gimana, kerukunannya gimana, kesolidannya, itu harus kita pelajari. Jangan sampai kita itu hanya memiliki mental-mental kita pengen jadi supir selamanya, jadi kernet selamanya, jadi apa selamanya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus belajar. Nah, makanya saya pertama datang ke sini itu, masya Allah, saya bisa belajar ya. Wah ini luar biasa ini. Pak Budi itu walaupun non Muslim, dia dermawan. Dia dermawan banget dan tulus. Saya lihat itu orangnya tulus. Ketika ketemu dengan orang itu tulus. Jadi selalu nggak berpikir macam-macam lah. Wis pokoknya ya wis, ini memang yang diajarkan orang tua saya. Dan segala sesuatu kebaikan yang dilakukan Pak Budi, istimewanya apa? Itu kalau di Islam itu apa? Sanadnya jelas, nyambung. Contohnya Pak Budi itu ketika melakukan kebaikan apa, beliau selalu bilang ke saya, almarhum itu mengajarkan seperti ini Gus. Almarhum itu juga enggak pelit, almarhum itu juga gini, almarhum itu juga gini. Artinya nopo? Menjalankan kebaikan ini orang krono, sesuatu yang bersanad itu pasti akan ada barokahnya. Ada barokahnya, ada keberkahan. Berkah dari mana? Berkah dari kesusahan atau tirakat pendahulu-pendahulunya. Misal Pak Budi bilang, saya ini, Pak Sandi bilang, saya ini sama orang tua saya dilatih disiplin, jam 7 harus bangun, jam segini. Saya itu setiap ada acara kayak ini tadi bilang, setiap ada acara Gus, saya itu mesti menghadirkan anak-anak istimewa itu tadi, entah itu 20, 50, saya pasti Gus. Saya pasti itu, setiap ada acara apapun mesti ngundang 20, 30, Pak Budi tadi bilang, itu sejak zaman dulu. Nah, artinya apa? Ketika dulu itu ada perjuangan susah payah dari almarhum orang tuanya Pak Budi. Nah, ini nanti akan berdampak ke yang meneruskan itu tadi. Makanya kayak panjenengan itu jangan sampai hidup ini hanya sawenake jenengan, tapi gimana hidup ini kita itu mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Kalau kata Imam Malik apa? La yasluhu amru hadhil ummah, tidak akan berhasil urusan umat saat ini ketika kita itu tidak mau mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Sini saja Pak. Siap, makasih. La yasluhu amru hadhil ummah, tidak akan berhasil urusan umat saat ini ketika kita itu ila bima soluha bihi awailuha, ketika kita ini tidak mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita itu ngurusi apa saja, kalau tidak mengikuti keberhasilan pendahulu-pendahulu kita, tidak akan berhasil. Dengan ngurusi Bagong ini sok-sokan punya metode baru, kemudian meninggalkan keberhasilan metode-metode lama, ini juga tidak bisa. Saya ngurusi majelis ini, saya ini punya cara tersendiri, tapi kesuksesan pendahulu saya,
Artinya apa? Dengan keberhasilannya ST saat ini juga ada yang saya adopsi dari keberhasilannya pendahulu-pendahulu kita. Apa? Lah itu. Jadi yang paling penting semua yang kerja di kerja di Bagong ini gimana caranya kita itu mengambil keberkahan, mengambil suri tauladan yang baik. Apa kebiasaan-kebiasaan dari beliau-beliau? Duwe-duwe ngeslot neh, gayane check in barang, barang kok ngeslot neh, entek neh, kerja neh, kan ngono nek ngono nek ngono kadang nek wong coklat-coklat kaya dhewe kan ngono. Apa jenenge urung kerja bayarannya tak jeluk si bos tahun ngarep bos kok tak sahur kerja. Loh, kadang kan anak-anak kayak gitu. Makanya harus belajar ke ini koko-koko putih ini. Kalau anak-anak iya Cindo, Cino Indo ini, nenek Citeng ini, Cino Iteng ini. Kalau Cino Iteng ini jual sarung Pak Budi 100, nanti dapat uang, wah untungnya 1 juta, ngopi satu minggu. Ngopi 1 minggu nanti uangnya habis, jual sarung lagi, dapat uang lagi, ngopi seminggu neh, rokokan, harus melelet gitu toh. Mari kalah. Nek iki Cindo, nek iki Citeng. Cino Iteng. Cino Iteng. Lah makanya saya itu seneng. Saya itu kalau kesini apa bicarain apa enggak cerita gimana tuh Pak Budi, jenengan kok bisa sukses, oh ayah saya itu seperti ini, Gus saya itu seperti ini. Lah ini penting. Jadi jangan sampai kita itu kerja di sini itu hanya sekedar kerja. Panjenengan harus berusaha gimana menjadi Pak Budi di masa yang akan datang, gimana menjadi Pak Sandi di masa yang akan datang, atau bahkan gimana menjadi Pak Hari nih almarhum itu di masa yang akan datang. Itu gimana caranya Pak Jenengan? Nah, contoh kayak hari ini, beliau ini padahal kan Cino Indo, nggak duwe kewajiban poso. Bulan Ramadan ini loh, beliau minum degan saat ini nggak masalah, kita yang bermasalah. Iya dong, nah, kita yang bermasalah. Hari ini beliau mau ngemil di sini di depan kita nggak masalah, Cindo Pak. Tapi nek awake dhewe bermasalah. Padahal ini pabrik beliau, kok pabrik bahasanya. Padahal ini garasi beliau, tempat usaha beliau, kantor beliau. Tapi beliau rela hari ini tempatnya, padahal Cindo loh ya, tempatnya tinggi solawatan, tempatnya tinggi bukber. Padahal sing dijak bukber rong karuan nek poso kaya potonganmu kuwi. Aku ya paham, aku ya aja nih. Aku ya roh aku iki. Cuma gayamu yang regani aku ngono lho. Sing ibu-ibu kok gayane ya ngono, Masya Allah, tabarakallah, bukber bersama Gus Idam. Pret. Nah ini salah satu kebesaran hati Pak Budi dan Pak Sandi dan keluarganya. Beliau padahal Cindo, tidak punya kewajiban puasa Ramadan, nggak ngurus mau bulan suci ini, beliau mau ke Korea mau kemana ya nggak masalah. Tapi beliau rela, oh karena karyawan saya itu juga banyak yang muslim, mungkin ya butuh siraman rohani. Nah alhamdulillah dekat dengan Gus Idam, wes oke, tekane Gus Idam. Ini yo pertama kali saya ngaji privat kok ini, biasanya nutup jalan ning alun-alun stadion. Ya iki wong privat tenan iki. Mek wong 300 ngono wis dikonsumsi dhewe, nek njopote tak atasi kabeh. Biasanya kan kula kawal lantas polisi, wah kapal kuda biyen ya to, panggunge gede. Iki Pak Budi iki diatasi dhewe, private jet janane iki. Ngeri tenan, sahadro-hadroe. Sampai ruangan sakmene sonmu nyapa kok pasang kabeh. Budrek aku ya. Lagi soalnya sampai dipasang kabeh.
Nah, ini salah satu kebesaran kok kebakaran. Ini salah satu kebesaran karena nolak poso tenan aku Mas. Nek cacah ini sebagian orang poso. Karena saya poso tenang. Walaupun saya tadi malam saya masih pusing ini. Pusing saya kenapa? Kepikiran aku dinep di hotel apik ning Mercury lho. Jenenge wis wangel Mercury ya. Lah kuwi dinep nih hotel iku di ruangan sakmene iki malah gak iso turu aku. Lah iki iso tak di pelayan karo bojoku. Lah akhirnya ini mau arep ngalih ibet mosok hotel api kok ini ditinggal mulai ke Mas Dafa. Alah ya sesuk neh Gus jeneng caca. Lagi sirku mang aku ya ora poso ning ora tapi isin engko buber aku ngono. Isin arep cah garasi aku ya ngono. Padahal cah garasi ya ora poso. Wes, iki tak lanjut nih, Mang mek cerita-cerita kalimat pengantar iki, Mang. Wong hadroh kowe sebagian ora poso ketok pisan. Wong sapa ketok ya ketok. Lah iya konangan meh. Ngono kene iki jak selawat Ramadan. Ini selawatan macak lemes. Mengkono wendang iki bagong. Wes, tak lanjut ya. Nah, salah satu keistimewaannya Pak Budi dan Pak Sandi dan keluarganya ini tadi, toleransinya juga bagus. Toleransi beragamanya bagus. Bahkan beliau sering menceritakan kedekatan orang tuanya dengan tokoh-tokoh muslim, dengan tokoh-tokoh siapa yang ada di Malang. Sering beliau ceritakan ke saya sering. Bahkan waktu pemakaman ayah beliau, ayah saya itu gini, bilang gini Gus, gini, wes koyo muslim mau piye mohon. Tapi karena memang dekat sama orang muslim itu dekat, ya baiklah hubungannya baik. Nah, yang saya pelajari lagi ketika saya hadir di garasi sini, di kantor sini, kenapa tuh? Bagong itu bisa contohnya kayak hari ini, kayak bulan ini digunakan untuk kumpul-kumpul seperti ini, digunakan untuk sholawatan seperti ini sangat baik. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini ulama muslim, mengatakan seperti apa? Inna syahrul Ramadan syahrun tudha'afu fihil a'mal. Inna syahrul Ramadan syahrun tudha'afu fihil a'mal. Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Hari ini PT Bagong menghadirkan adik-adik istimewa jumlahnya 20 kurang lebih. Hari-hari biasa ganjarannya sedekah itu ada kalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, ada kalanya dilipat gandakan 60 kali lipat, ada kalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Tapi kalau masuk pada bulan suci Ramadan seperti ini bisa berlipat-lipat ganda. Nah, Pak Budi saja dan Pak Sandi yang Cino Indo iki iso jiko peluang, wah iki mumpung bulan suci Ramadan undang pengajian lah, mumpung bulan suci Ramadan sodakoan lah, nyenengne karyawan lah, ngundang Gus sing rada bagus kok Blitar lah. Ya toh, minimal ini kan sing ibu-ibu wis merenges kabeh. Bukan yo foto sitok ngono. Lumayan kena di kebutuhan story. Ya toh. Lha wis iki wis ganjaran tok. Ganjarane Pak Budi wis akeh. Lah ini ijole gantinya dari Allah yang Maha Kuasa ini lebih banyak. Tudha'afu fil a'mal. Nah kadang kita yang muslim ini kadang malah gak ngawaki poso-poso ini yus ini ibu ya yang baru hadir
Jawa. Oh iya, silakan monggo Bunda. Tahu bahasa Jawa ya? Bisa ya? Oh, oh ini ya Cindo bilang ini. Cino Indo. Monggo Bunda. Mungkin yang kecil-kecil nanti bisa di belakang nggak apa-apa biar nggak rame. Naik di sini Bunda. Monggo. Apa nggak di depan sini? Di depan nggak apa-apa Bunda.